sejahtera dari Allah Bapa itu yang melampaui segala akal dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Umat yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita tertulis dalam kitab Yeremia pasal 23 ayat 24. Sekiranya ada seorang yang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini kita belajar bagaimana Allah adalah firman, di mana Allah yang berkata-kata, Allah itu adalah roh. Nah, kenapa Allah mengatakan tentang persembunyian? Karena memang ketika orang sudah berbuat salah, dia akan sembunyi dan dia akan membela dirinya dengan kesalahan itu. Tetapi bagi Allah tidak ada yang bisa tersembunyi. Bahkan Allah bisa melihat hati manusia. Allah bisa melihat bagaimana bentuk daripada yang ada di hati nurani manusia. Manusia juga sebenarnya bisa, ketika seseorang itu kesal, itu bisa kita lihat dari raut wajahnya, dari matanya, dari sikapnya. Nah, di sini melebihi dari itu, artinya ketika bangsa Israel mendengarkan nabi-nabi palsu dan munculnya nabi-nabi palsu, artinya mereka yang menyesatkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan dengan perkataannya. Disinilah nabi-nabi palsu itu dihukum oleh Tuhan, karena Allah itu adalah roh. Bagaimanapun mereka bersembunyi, Tuhan akan melihatnya. Nah, disinilah kita kembali ke renungan yang hari Rabu, yang hari Senin. Yesus mengajarkan jangan berdusta. Artinya adalah jangan seperti nabi-nabi palsu yang suka untuk menyebarkan kebohongan. Kita melihat ketika dahulu mengatakan mulutmu adalah harimaumu, sekarang jari-jarimu adalah harimaumu. Bagaimana kita di media sosial itu tidak lagi menjadi berkat, tetapi menjadi terdepan untuk mengumpat, untuk berkata-kata yang memprovokasi. Nah, disinilah Tuhan mau katakan, ya, sekalipun dari orang lain kita bersembunyi, tapi dari Tuhan kita tidak akan pernah bersembunyi. Karena apa? Allah adalah roh, Dia bersama-sama dengan kita. Roh Allah ada di dalam diri kita, dan Allah melihat hati nurani. Oleh karena itu, jangan biarkan hati nuranimu di dalam kebencian. Kalahkanlah kebencian dengan kebaikan, dan teruslah untuk berbuat baik. Karena dengan berbuat baik kita akan bekerja untuk pelayanan Tuhan, dan juga kita akan melihat bahwa nabi-nabi palsu, perkataan yang tidak benar akan dikalahkan ketika kita berbuat baik. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu berbuat baik ketika kami bertemu dengan orang-orang yang memberitakan kata-kata yang tidak benar. Tapi biarlah kami tetap berbuat baik. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa padamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kita. Amin.